Iya, sudah saya uji kan? Ya, Pak. Oke, sekarang kita mulai ujiannya. Bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. eh Pertama, coba Ibu jelaskan tentang teori belajar dan kaitannya dengan apa namanya dengan pembuatan modul ya, dengan perangkat pembelajaran itu modul. Ya, Pak. Teori pembelajaran yang saya ketahui itu yang pertama ada namanya teori behavioristik, yang Mhm. artinya perubahan tingkah laku manusia sebagai akibat dari suatu latihan atau pengalaman dalam stimulus dan respon, dalam pemberian stimulus dan respon. Kemudian teori ini ada pendapat para ahli. Yang pertama yaitu menurut eh, Thorndike. Dia mengatakan ada tiga hukum belajar. Yang pertama ada namanya law of exercise, bahwa pemberian stimulus dan respon itu akan kuat apabila diberikan latihan. Yang kedua yaitu law of effect, yang artinya perilaku atau tindakan yang dirasa disukai atau disenangi akan dilakukan secara berulang. Kemudian yang ketiga ada namanya law of readiness, yang artinya uh, ke kemampuan belajar. Kemudian yang kedua menurut pendapatnya uh, yang kedua menurut pendapatnya uh, Guthrie mengatakan bahwa pemberian stimulus dan respon itu katanya hanya bersifat sementara, maka perlulah diberikan latihan secara berulang. Kemudian yang menurut Skinner mengatakan bahwa pemberian stimulus dan respon itu terjadi apabila ada interaksi dengan lingkungan. Kemudian yang kedua ada teori kognitif, artinya adalah yang mementingkan proses daripada hasil. Di sini ada pendapat para ahli. Yang pertama ada pendapat Piaget. Piaget mengatakan bahwa bertambah tingginya usia seseorang, maka bertambah pula eh, tambah berkembang sistem sel sarafnya. Seperti dia mengemukakan ada 4 perkembangan manusia. Yang pertama ada namanya sensori motor. Anak yang berusia 0 sampai 2 tahun, anak sudah bisa perkembangannya dalam hal motorik. Yang kedua, pada tahap praoperasional, anak yang berusia 2 sampai 7 tahun. Di sini perkembangan anak itu sudah memahami tentang gambar-gambar serta simbol-simbol. Yang ketiga ada operasional formal, anak yang berusia 7 sampai 12 tahun. Anak sudah Tunggu bisa dulu. berpikir logis. Yang terakhir ada Ya, operasional. teori lagi, Bu. Ya, Teori lainnya Pak. lagi, teori lainnya lagi. Lanjut, Pak. Ya, teori yang lain. Oh, yang ketiga, Tadi behavior, dan tadi behavior pertama tadi kan. Kedua tadi apa tuh? teori behavior yang pertama, Pak. Yang Yang kedua apa tadi? kedua, teori kognitivisme. Nah, yang lain lagi teori humanisme Eh, misalnya, humanistik itu ya, kan. yang ketiga ada nama teorinya teori humanistik. Ya, Artinya adalah memanusiakan peserta didik sesuai dengan potensi yang dimilikinya melalui bantuan orang lain, Pak. Kemudian yang keempat ada namanya, kemudian selanjutnya ada teori sosial. Teori sosial ini adalah eh, suatu teori yang pembelajarannya itu melalui peniruan gitu, Pak. Jadi eh, teori yang saya pakai untuk teori pembelajaran yang saya pakai dalam modul itu, Pak, tentang teori konstruktivisme, ya. yaitu memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan belajarnya, Pak. Oke. Jangan baca ya, langsung jawab ya, jangan dibaca buku ya. Ya, Ya, selanjutnya pengembangan pembelajaran terkait dengan perumusan tujuan misalnya alur alur tujuan pembelajaran dia jelaskan itu pada dia.
pengembangannya. Tujuan ada TP, ada ATP gitu kan, ada pendekatan-pendekatan apa namanya tuh, pendekatan teknologi misalnya dalam pembelajaran gitu kan, ada PBL dan juga PJBL, dijelaskan itu semua. Dimulai dulu yang pertama tadi dari tujuan dulu. Tujuan pembelajaran itu apa? Ya. Sebelum kita menentukan tujuan itu, Pak, kita mengetahui capaian pembelajaran dulu, Pak. Ya, Umpamanya dalam contoh capaian pembelajaran itu ada dikatakan umpamanya memahami Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Seterusnya ya, memahami surat An-Nas umpamanya Pak. Kemudian di situ kita ketahui dulu apa kontennya, apa kompetensinya Pak. Kontennya itu misalkan mengenai materi tentang surat Al-Hujurat tadi Pak. Kemudian kompetensinya itu umpamanya memahami. Nah, jadi setelah ini diketahui, baru kita masukkan ke dalam tujuannya. Kemudian setelah diketahui tujuannya tadi, contohnya tujuannya diperoleh siswa apa? Siswa memahami Quran Surah Al-Hujurat, Pak. Setelah ditemukan tujuannya, baru kita memperoleh alur tujuan pembelajaran atau ATP. Di dalam ATP inilah diuraikan, Pak, materi itu berdasarkan elemen-elemennya, Pak. Misalkan ya, pada elemen akidah itu tentang Asmaul Husna, contohnya Pak. Kalau kemudian pada elemen fikih ada di situ materi tentang puasa, sholat, dan lain-lain Pak. Jadi di sini sudah dijabarkan juga JP-nya Pak atau jam pelajarannya Pak. iya. Ya Pak. Lalu pendekatan teknologikal pedagoginya seperti apa tuh? Eh, Pendekatan teknologinya di sini nanti eh, saya akan memberikan berupa kuisis kepada anak, Pak. Setelah selesai Mhm. pembelajaran itu, jadi saya berikan kuisis kepada anak untuk menjawab soal-soal, Pak. Lalu PBM dengan PJBL? PBL dengan PJBL apa? Kalau PBL itu umpamanya dalam pembelajaran itu kita eh, apa namanya? Kita berikan sebuah masalah gitu, Pak. Jadi peserta Mhm. didik ini akan umpamanya contohnya saya menayangkan sebuah video tentang fenomena pada saat sekarang ini. Kemudian siswa itu nanti berdiskusi secara berkelompok untuk memecahkan masalah yang diberikan. Kemudian kalau PJBL nih Pak, ini hasil dari belajarnya itu Pak. Umpamanya anak itu menghasilkan produk tentang umpamanya contohnya kaligrafi atau anak itu membuat gambar tentang ayat. Seperti itu kalau PJBL-nya Pak. Ya oke. Selanjutnya apa namanya komponen perangkat modul ya seperti apa itu isinya di dalam? Pernah buat modul kan? Ya Pak. Ya coba jelaskan apa aja komponen-komponen modul itu isinya. Komponen modul yang pertama itu ada eh, informasi umum atau profil, Pak. Di situ Iya. ada di situ ada nama sekolah, nama kita sendiri, gurunya. Setelah itu alokasi waktu, kelas, semester, kemudian apa materinya, Pak. Ya. Terus? Selanjutnya, kita mengetahui kemampuan awal peserta didik dulu, Pak. Di sini bisa kita ketahui melalui gaya belajar bisa, Pak. Kemudian atau dari hasil tes kemampuan awal peserta didik. Setelah itu, kita ketahui profil pelajar Pancasilanya. Di antaranya itu ada 6, Pak. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian bernalar kritis, berwawasan global, bergotong royong, mandiri, dan kreatif. Setelah itu, Tadi tujuan tak dijelaskan di sana tujuan. ya Pak, Tujuan tak dijelaskan dalam modul. jelaskan Pak. Nah, itu komponen utama tujuan itu ya. Iya. Tujuan apa lagi? Yang penting-penting. Tujuan apa lagi? Tujuan, ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya, ya. Terus apa lagi? Kemudian ada pemahaman bermakna, ada pertanyaan Mhm. pemantiknya Pak. Yang utama-utama gitu. Itu yang Kegiatan masuk dalam pembelajaran tujuan semua itu.
kegiatan pembelajarannya, Pak. Materi dulu isinya, materinya apa gitu kan mestinya. Iya, Itu. Pak. Setelah materi apa lagi biasanya isinya? Metode, Paling ya metodenya, Pak, metode, itu medianya, biasa. alat peraganya, Apalagi juga termasuk asesmennya ya, dan Pak. LKPD juga kan Ya, gitu ya. LKPD itu apa? lembar kerja peserta didik, Pak. Oke. Ibu ngajar di SD yang Iya, Pak. apa saja materi yang ada di SD itu? Semua dari Tidak. kelas satu, Pak. Hah? Semuanya dari kelas satu. Yang ibu ingat lah apa aja Iya. ya materi Kalau SD di itu. kelas satu itu materinya ada tentang huruf hijaiyah, surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas ada, kemudian Surat tentang, Fatihah itu, ya Pak, surat Fatihah itu termasuk Al-Fatihah. surat apa itu? Madaniyah atau surat surat Makkiyah? Fatihah itu. Surat Al-Fatihah, Fatihah termasuk surat apa dia? Karena ada di kelompok kan tuh kan dalam kajian tak ini kan ada di kelompok kan itu kan ada ya Pak. surat-surat Makkiyah, surat-surat Madaniyah. Nah, Fatihah itu termasuk surat apa dia? Makkiyah atau Madaniyah? Maki ya Pak. Makkiyah. Apa nama Makkiyah tuh? Surat Makkiyah. Karena Makiyah itu surat yang turun di sebelum Nabi Muhammad hijrah Pak, yaitu di kota Mekah. Ya, sebelum Nabi hijrah ke Madinah ya. Ya, ya. Iya. Apa mana Rabbil Alamin? Rabbil Alamin, eh, Tuhan semesta alam Pak. Tuhan semesta alam. Iya. Alamin itu jamaah atau mufrad? Alamin. Mufrad Pak. Mufrad alamin itu. Alamina. Rabbil alamina kan. Mufrad itu. Alamin. Mufrad Pak. Mufrad ya. Kalau Malik mana Malik Yaumiddin? Maliknya itu jamak Pak. Bukan artinya Malik Oh, Yaumiddin apa? Ya. Malik Yaumiddin. Malik. eh Raja, tuh Tuhan yang wajib kita sembah itu Pak. Ah, itu terjemahannya. Malik Yaumiddin. Kan dua Ma- kata, tiga kata itu kan Malik Yaumi dengan Ad-Din. Malik artinya itu raja Pak. Yaumi Yaumiddin itu hari, Middin Din dengan agama gitu Pak. dari agama itu. Ya, Harus tahu tuh ya terjemahan Fatihah itu ya. Seorang guru mesti tahu itu. Walaupun tak diajarkan di kelas kepada anak, terjemahan Fatihah itu harus kita tahu. ya Pak. Terjemahan ke ayat apa surah Al-Fatihah itu. Apalagi itu kan bacaan sholat itu kan. Ya Pak. Lebih enak sholatnya, khusyuk sholatnya kalau kita tahu mana Al-Fatihah itu gitu kan. Dan juga bacaan-bacaan lainnya gitu. Ya. Ya Pak. Kemudian asesmen itu apa? Asesmen itu berupa eh, tes Pak untuk evaluasi Pak. Kalau kita mengajar kapan asesmen tidak ada kan? Ada Ada berapa? Ada berapa asesmen terhadap ada pengajar ya? tiga Pak. Yang pertama itu Pertama, asesmen diagnostik itu bisa dilakukan sebelum mulai pembelajaran. asesmen Kemudian, awal berarti ya. ya, Pak, kalau Iya, asesmen terus. formatif itu pada saat proses, Pak, pada saat proses pembelajaran. Kemudian asesmen sumatif itu pada akhir pembelajaran atau telah selesai materinya semuanya, Pak. Iya, kalau kita biasanya di akhir pembelajaran kita ada membuat asesmen pertanyaan-pertanyaan kepada siswa itu kan. Ya, Ada Pak. disebut tadi itu dalam kuliah kita kemarin itu asesmen dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sifatnya hot ya. Sifatnya hot. Apa itu? Asesmen berorientasi hot itu. Asesmen HOT itu soalnya itu meningkatkan berpikir tingkat tinggi, Pak. Oh, berpikir tingkat tinggi artinya Ya, ya. namanya Oke. iya Ya, Pak. kita lanjutkan yang lain waktu kita sedikit lagi tinggal. Coba Ibu jelaskan tentang apa membuat modul ya. Kalau kita membuat modul project misalnya, apa saja sih modul project itu?
isi modul project itu yang pertama kita eh, buat dulu pertanyaannya, Pak. Setelah Iya. pertanyaannya, kemudian kita rencanakan kegiatannya. Setelah itu, eh, setelah direncanakan kegiatannya itu, kemudian menyusun jadwalnya, Pak. Kapan jadwal dilaksanakan? Setelah itu baru dilakukan proyeknya. Setelah dilakukan proyeknya, baru nanti muncul hasil dari proyeknya itu, Pak. Biasanya dalam MP itu modul proyek itu kan ada P5 dengan P2K ya, P2A ya, PRA, RA. P2RA. Ya. Jelaskan itu, apa itu P5 dengan P2RA itu. P5 ini eh, eh, di apa namanya itu Pak, pelaksanaannya tuh beracuan dari dimensi P5 itu sendiri, Pak. Kalau saya tuh P5-nya pakai dimensi eh, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama, yang kedua ada saya pakai yang bergotong royong, Pak. Terus, Kalau RA itu eh, biasanya itu digunakan dalam sekolah madrasah, Pak. Seperti di dalamnya tuh ada musyawarah, ada beradab, kemudian ada tawasud, Pak. Salah satunya, Pak. PRA itu apa artinya? Iya, Pak. Kepanjangannya, apa kepanjangan PPRA itu? Profil pelajar Pancasila Rahmatan Lil Alamin, Pak. Apa PPRA? Kalau P5 apa Proyek P5? P5 Kalau P5, Profil Pelajar Pancasila. iya. Kalau P2RA, Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin. apa mana rahmatan lil alamin itu? Rahmat seluruh alam, sekalian alam. Berarti jamaah alamnya kan, enggak apa kan, enggak mufrad kan? Nanti salah tadi jawabannya kan? Lalu kita juga sebagai guru dianjurkan membuat PTK. PTK itu apa? BTK itu penelitian tindakan kelas, Pak. Iya, kayak apa itu? Kalau ibu disuruh buat proposal, seperti apa proposal gitu? Umpamanya eh, dalam kita itu ingin meneliti seperti saya contohnya, Pak, kurang meningkatnya hasil belajar siswa di kelas 4, Pak. Iya, Kemudian saya mencari di latar belakangnya dulu seperti apa gejala-gejala yang muncul di kelas 4 itu sendiri, Pak. Kemudian setelah muncul gejalanya baru saya ingin meneliti, umpamanya saya meneliti dengan judul penerapan metode matching card untuk meningkatkan hasil belajar siswa, Pak. iya. Kalau Ya, kita buat proposal minimal kan ada 3 bab itu dia sebelum kita penelitian ya. ya, Pak. Apa aja bab itu? Bab pertama apa isinya? Bab pertama itu pendahuluan, Pak, isinya latar Bab belakang. dua, bab dua, Bab 2 kajian teori. bab Bab tiga. 3 metode penelitian, Pak. Nah, coba jelaskan isi bab satu tadi. Pendahuluan apa aja isinya? Pendahuluan itu ada latar belakang. Isi latar belakang itu kita eh, melihat gejala-gejala yang timbul pada permasalahan yang akan kita teliti, Pak. Setelah itu Hmm. eh, baru kita batasi masalah kita itu. Setelah kita batasi masalahnya, kita temukan rumusan masalahnya, Pak. Umpamanya rumusan masalahnya, apakah dengan penerapan metode ini bisa meningkatkan hasil belajar, gitu, Pak. Ya, lalu Setelah bab itu, dua apa isinya? Tadi. bab 2 itu kajian teori, Pak. Iya. Apa itu bukan teori? Teori, teori yang mana ini maksud di situ? Teori yang akan kita teliti itu, Pak. Contoh saya meneliti tentang metode, berarti kajian teorinya ada metode. Nama metodenya, kemudian eh, saya meneliti tentang hasil belajar juga, Pak. Jadi dimasukkan juga teori tentang hasil belajar. Gitu. Lalu yang ketiga, metode Yang bab ketiga, tiganya metode penelitian, Pak. apa isinya tuh? Isinya ada jenis penelitian, Mm-mm. kemudian eh, variabelnya, Pak. Setelah variabel itu ada subjek dengan objeknya. Setelah itu Oke. Kemudian kalau kita buat itu kan ada bab 4 itu kan bab 4 apa isinya? bab 4 itu pelaksanaan penelitiannya lagi, Pak.
Ya apa sih kira-kira tuh? Isinya itu kita melaksanakan penelitian umpamanya ada siklus 1 dan siklus 2 gitu, Pak. Lalu bab 5 Kalau bab 5 penutup kesimpulan. kesimpulan ya. Ya. Kemudian saya kasih waktu selama 3 menit ya, Ibu eh, coba mengajar ya, tes mengajar. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ibu ulangi sekali lagi ya, kayaknya ada yang tidak bersemangat nih. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, hari ini ada yang tidak hadir? Oke, jadi semuanya hadir semua ya. Sebelum kita mulai belajar, hendaknya terlebih dahulu kita membaca doa. Silakan ketua kelas, pimpin kawannya untuk membaca doa. Setelah selesai membaca doa, semoga kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai belajar, Ibu, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Ibu akan menayangkan sebuah video, jadi marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semoga dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila bisa meningkatkan rasa patriotisme kita kepada bangsa Indonesia. Oke, anak ibu, kemarin minggu kemarin materi kita ada yang ingat tentang apa? Oke, bagus. Oke, tentang menjelaskan Asmaul Husna. Oke, ibu akan membagikan sebuah gambar. Di dalam gambar ini nanti ada dua pertanyaan. Silakan anak ibu menjawab pertanyaan ini. Oke, waktu udah habis ya, Nek Ibu. Semuanya dikumpulkan ya. Oke, baiklah. Ibu akan membacakan satu jawaban dari salah seorang teman kalian. Punya punya Budi. Budi menjawab perilakunya perilaku mandiri dan asmaul husnanya Al-Aziz. Oke, bagus. Kita kasih tepuk tangan untuk Budi ya. Nah, jadi materi kita pada hari ini yaitu mencerminkan perilaku Asmaul Husna. Adapun penilaian pada pembelajaran kita pada kali ini yaitu ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Baiklah, anak ibu, silakan semuanya duduk di tempat kelompok yang kita tentukan minggu kemarin. Ibu kasih waktu sekitar 20 detik ya. Baiklah, udah selesai nih ibu semuanya menyusun kelompok. Oke, bagus. Yang ini kelompok berapa? Oke, ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, dan yang ini kelompok 3. Oke, Ibu akan menayangkan sebuah gambar di depan. Nanti silakan per kelompok memperhatikan gambar ini dan menuliskan analisis tentang gambar ini. Umpamanya gambar ini menceritakan tentang apa, kemudian dihubungkan dalam penerapan Asmaul Husna yang sesuai dengan gambar yang Ibu tayangkan di depan. Oke, silakan semuanya berdiskusi bersama kelompoknya. Nanti setelah selesai, eh, per kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, Sudah waktu sudah udah Bu. selesai. Ya. Oke, waktu udah selesai ya, anak ibu. Ya. Udah, Pak. Ya. Oke. Masuk ke ini ya, tes Quran lagi. Buka Al-Qurannya. Surat Yusuf ya. Surat Yusuf, baca dari awal. Ayat pertama dan seterusnya. Surat 9 ya. Tunggu dulu, Pak. Saya Surat cari dulu, Pak. 12. Ini bukan Yusuf. Bukan Al-Arab. Ya, bukan Yusuf. Al-Arab.
Surah Ayat Al-A'raf ya, surah 109. 9. Eh, iya surah 9. Surah apa? 7. 7 7 ya, surah 7. Iya surah 7. Al-A'raf surah 7. Ayat berapa, Pak? Ayat 1 dari awal baca, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum minhu litunzira bihi wa zikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tazakkarun. وكم من قرية أهلكناها بأسنا فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. Ya sudah Bu ya. Sadaqallahul azim. Sekarang tulis lagi ya, tulis Al-Quran. Ya, Pak. Ya tutup buku semua ya. Saya diktekan ayatnya. Ya sudah. Ya, Pak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismillah. Sudah. Bis. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ya, coba lihatkan ke saya. Jelas. Jelas, Sebentar ya. Pak. Saya tunggu sebentar. Iya, salah sebagian tulisannya ya. Bismi itu pakai alif. Bismi. Coba tengok Udah. Quran kan? Ya, Salah sudah kan? saya buat tadi ragu saya, Pak. Ya udah tutup. Silakan. Oke, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.